warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Roji Hasibuan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu definisi mukjizat. Kata mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Terus pengertian ini tidak sama dengan pengertian dalam istilah agama Islam. Jaz atau kemukjizatan dalam bahasa Arab terambil dari kata az yang berarti melemahkan atau menjadi tidak mampu melakukan, dinamakan mukjiz apabila kemampuan pihak lain menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai mukjizat. Sedangkan secara terminologisnya dalam agama Islam didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tentang itu. Terus ada unsur-unsur yang menyertai mukjizat. Yang pertama itu peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan sehingga dianggap luar biasa. Artinya peristiwa itu di luar jangkau sebab dan akibat yang diketahui secara umum. Terus yang kedua itu didatangkan oleh seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Terus yang ketiga mengandung tantangan bagi orang yang meragukan kenabian, aspek kemujizatan nabi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terus tentang nabi tak tertandingi, tantangan yang diajukan kepada yang ragu disesuaikan dengan aspek yang mereka ketahui. Di antara kemukjizatan Al-Quran adalah nilai sastranya, karena orang Mekah terkenal sebagai sastrawan yang piawai. Terus ada juga syarat-syarat mukjizat. Macam-macam mukjizat. Jika ditinjau dari sifatnya, mukjizat terbagi kepada dua macam, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi dan tidak kekal, dan mukjizat yang berupa imaterial, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Quraisy Shihab menegaskan bahwa mukjizat yang termasuk pada kategori pertama adalah mukjizat nabi-nabi seperti perahu Nabi Nuh, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular, dan penyembuhan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah, yang kesemuanya bersifat material, indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Sedangkan bentuk mukjizat yang kedua adalah bukan indrawi, material, namun dapat dipahami oleh akal. Maka ia tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu. Cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaib dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya atau melanjutkan penjelasan dari teman saya melalui video, yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran merupakan arti dari kata i'jazul Quran dalam bahasa Arab. Kata i'jaz dalam susunan kata ini merupakan derivasi dari kata a'jaza yang berarti melemahkan.
Ali As-Subbuni menjelaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran berarti menetapkan kelemahan manusia baik secara berkelompok maupun secara berpisah-pisah, untuk mendatangkan hal yang sama seperti Al-Quran, misalnya Al-Quran. Namun melemahkan manusia pada hal ini bukan melemahkan dalam pengertian yang sebenarnya, sebab kelemahan manusia dalam hal ini mendatangkan hal yang sama dengan Al-Quran, sehingga melemahkan dalam pengertian ini hanya bertujuan untuk menegaskan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasul yang menerimanya adalah Rasul yang benar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Quraisy Shihab, yang mana Al-Quran berupa bukti kebenaran yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih lanjutnya, ia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran dalam konteks kemukjizatan Al-Quran adalah minimal satu surah walaupun pendek, atau 3 ayat atau ayat yang panjang semisal ayat kursi. Pembatasan ayat atau surah bagaimana yang ditegaskan oleh Quraisy Shihab menunjukkan kepada tahap tantangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang meragukan tahapan itu. Kemudian tahapan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka ditantang untuk membuat semisal Al-Quran secara keseluruhannya, sebagaimana dalam ayat dalam Quran surah At-Tur ayat 33 sampai 34 yang berbunyi, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran jika itu memang orang-orang yang benar, kata Allah. Kemudian yang kedua, mereka ditantang membuat 10 surah yang sama, sebagaimana Allah berfirman yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah berbuat-buat Al-Quran. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surah yang sama yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap, yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar, dalam Quran surah Al-Hud ayat 13. Kemudian yang ketiga, mereka disuruh membuat satu surah sama dengan Al-Quran. Kemudian dimensi keijazan Al-Quran, dalam menjelaskan aspek kemukjizatan Al-Quran ini, para ulama berbeda pendapat. Seperti menurut Imam Al-Fakhruddin, aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada kefasihan, keunikan dan redaksi kesempurnaan dari segala cacat. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Atiyah yang mengatakan bahwa yang benar itu sesuai dengan pandangan mayoritas ulama dan para intelektual mengenai aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada keindahan susunan validasi, maka keseimbangan dan kefasihan kata-katanya, makna dan keseimbangan dalam kefasihan kata-katanya. Kemudian Quraisy Shihab juga menyebutkan ada 4 golongan yang besar kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama gaya bahasa. Dalam segi bahasanya, Al-Quran memiliki bahasa dengan susunan yang indah yang tidak bisa disamakan oleh apapun dalam suasananya. Kemudian menurut Muhammad Abdullah Darras, jika diperhatikan secara seksama dalam Al-Quran, banyak terdapat rahasia kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Kemudian yang kedua menurut Quraisy Shihab adalah isyarat ilmiah. Al-Quran bukanlah kitab ilmiah, karena ia kitab petunjuk bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga,
Pemberitahuan peristiwa gaib, terkandungnya penggambaran mengenai pemberitahuan peristiwa gaib yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan tidak bisa ditandingi. Misalnya janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan mengunggulkan agamanya di antara agama-agama lain. Kemudian yang keempat, syarat ilahi yang sempurna. Hal ini yang menjadi kemukjizatan Al-Quran adalah kedudukannya sebagai undang-undang yang sempurna, melebihi undang-undang yang dibuat oleh manusia. Di dalamnya terdapat tuntunan akidah, hukum, ibadah, norma-norma, undang-undang, hukum ekonomi, semua Allah kumpulkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hijrah Al-Khair. Nomor induk mahasiswa 04031910 dan 17. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang I'jaz al-adad. Secara gampang, I'jaz al-adad kita artikan adalah kemukjizatan dari segi kuantitas, angka dan jumlah. Kita sempitkan, pembahasan pada kali ini adalah mukjizat Al-Quran. Nah, pada sebelumnya saya ada melihat video dari Dr. Zakir Naik, seorang ulama dari India yang telah berhasil memualafkan banyak manusia. Dalam video tersebut beliau mengatakan begini, mukjizat Al-Quran itu memang benar. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah secara makna ia benar. Isi dari Al-Quran itu adalah benar. Benar yang dimaksudkan adalah bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua adalah karena dari segi kuantitas, angka dan jumlah itu juga benar. Kalau kita mengetahuinya, kita bisa takjub bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Contohnya, 1. Kata al-hayat dan al-maut, hidup dan mati, itu disebutkan sebanyak 145 kali. Di kehidupan kita ada yang hidup dan ada yang mati. Secara ilmiah ini juga benar. Nah, secara jumlah masing-masing kata tersebut juga disebutkan sebanyak 145 kali dalam Al-Quran. Nah, secara makna benar, secara jumlah juga benar. Begitu juga contoh yang kedua, al-naf'u, manfaat, dan al-fasad, kerusakan, itu juga disebutkan sebanyak 50 kali dalam Al-Quran. Contoh yang ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa langit itu diciptakan ada 7. Secara makna benar. Mungkin kita belum bisa membuktikan secara nyata ya bahwa langit itu benar-benar ada 7. Namun secara jumlah itu juga benar. Allah menjelaskan bahwa penciptaan langit ini ada 7. Itu ada pada 7 ayat yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di makalah itu ada dicantumkan ayat berapa aja yang membahas tentang 7 langit tersebut. Salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 29. Nah, yang lain boleh teman-teman lihat di makalah ya. Nah, yang kemudian saya akan mengasih contoh lagi. Ini contoh dari Dr. Zakir Naik pada video yang sama pada waktu itu saya tonton, yaitu tentang Nabi Isa. Nah, Nabi satu-satunya yang dianggap Tuhan oleh umatnya. Kenapa demikian? Karena umatnya mengira Nabi Isa ini spesial. Dia lahir tanpa seorang ayah. Nah, mendengar alasan tersebut, Allah pun membalas pernyataan mereka. Kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena ia tercipta tanpa seorang ayah, bagaimana pula dengan Nabi Adam yang tercipta tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu? Penjelasan itu ada tertera pada surah Al-Imran ayat 59. Nah, kenapa Adam yang tanpa ayah dan tanpa ibu itu nggak jadi Tuhan, sedangkan Nabi Isa hanya tercipta tanpa ayah itu jadi Tuhan? Padahal kan lebih hebat Adam, lahir tanpa ayah dan lahir tanpa ibu. Nah, i'jaz al-adadnya di mana? Teman-teman boleh cek sendiri. Kata Isa dan kata Adam itu masing-masing disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Teman-teman boleh dicek kembali ya dalam aplikasi Al-Quran di HP Android masing-masing. Oke, mungkin demikian dari penjelasan saya. Maka pada makalah ini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama adalah i'jaz Al-Quran adalah ilmu yang membahas
tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Yang kedua, tujuan i'jaz Al-Quran antara lain: 1. Untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu Allah, bukan buatan manusia. Yang ketiga, untuk menunjukkan kelemahan mutu sastra balaghah bahasa manusia. Nah, pada waktu zaman Nabi Muhammad kan lagi gencar-gencarnya tuh buat sastra apa segala macem. Nah, Al-Quran datang untuk melemahkan itu semua. Oke. Nah, yang keempat, untuk menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Jadi Al-Quran ini memang udah benar-benar mukjizat deh. Dia juga cantik didengar dan maknanya juga luar biasa. Apabila kita nggak percaya dengan Al-Quran, silakan buat surah yang semisal. Al-Quran menantang itu sendiri. Oke, mungkin demikian dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.